kadang-kadang hanya yang sering adalah liturgi, magir kesaksian, diakonia, kerugma, koinonia, liturgia. Kita lihat ini adalah tugas lingkungan. Koinonia, persekutuan, tugas seluruh anggota dari pengurus lingkungan adalah mempersatukan, dan mempersatukan bukan di dalam geng, tetapi di dalam Tuhan, persekutuan. Entah dengan kitab suci, entah dengan puji syukur, entah dengan rosario, terserah, tetapi tujuannya adalah koinonia, itu adalah menyatukan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Ini tugas semua pengurus, menjadi bukan hanya tua. Siapapun mempunyai tugas itu. Semua yang percaya berkumpul hidup dalam persekutuan sehati sejiwa. Ini tujuannya. Kerugma, pewartaan. Yesus Kristus pusat hidup dan pewartaan. Pewartaan tahu kan bahwa pewartaan yang baik, memberikan contoh yang baik, hidup yang baik. Seperti bacaan hari ini, Bapak Ibu menjadi anak sulung apa bungsu ya. Pewartaan berarti aku mulai memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada anakku, kepada orang-orang yang ikut dalam rumahku, pada istriku, pada suamiku. Itu pewartaan. Dan ini tugas semua anggota dalam seksi apapun. Liturgi peribadatan gereja dari umat oleh umat untuk umat. Bahwa di dalam liturgi misa itu kita semua diundang oleh Tuhan untuk ikut di dalam perjamuan Tuhan. Maka seluruh misa itu adalah milik seluruh orang yang hadir. Tidak boleh dalam acara-acara tertentu dimonopoli oleh siapapun. Misalnya Bapak Ibu itu orang-orang dari pinggiran Jakarta, sering misa di Jakarta, maka seringkali mendengar lagu-lagu yang hebat. Sebagai guru yang hebat, aku ingin menunjukkan jati diriku. Maka misa di sini lagunya semua umat di situ tidak tahu nyanyi berarti anggota KUR ini merusak apa yang dikatakan peribadatan gereja ini. Kalau aku bertugas di dalam KUR, berarti aku bertugas bersama umat, di dalam umat, dan juga karena untuk umat, untuk semuanya. Dan ini juga membuat kurang pede yang apa bedanya. Tetapi justru ketika ada KUR yang bisa menempatkan diri dan mengajak umat untuk berperan serta di dalam nyanyi, saya mengatakan salut, dia tahu yang namanya liturgi. Tapi ketika tampil, ini lagu dari katedral, ini lagu dari Tanjung Priok, kan kita nyanyikan di sini, umat di sini. Lagunya bagus banget ini. Itu bukan, kita bukan mengambil partisipasi umat Allah. Kalau memang mau demikian, kalau satu lagu, oke, nggak ada masalah.
Tapi kalau semuanya lagunya baru, ini tidak berperan serta, ngerebut ya. Seolah-olah liturgi itu miliknya dia. Sama juga diakon, sama juga lektor, sama juga misi. Yang tidak lupa adalah romonya. Saya katakan kalau Romo bisa, mengapa salibnya mengajak Romo, kan sudah tahu kan, supaya Romo tahu diri bahwa Romo ini alatnya Tuhan. Ketika ngomong dipandang berdelikin sama Tuhan Yesus dulu, aku supaya tahu diri, salibnya menghadap sini bukan menghadap Bapak Ibu kok. Di amal itu supaya aku berdiri, supaya aku tidak merebut suasana liturgi oleh umat bersama umat dan umat. Dan diakonia pelayanan mungkin ada hal-hal yang nantinya tidak tahu maksudnya ini bukan balik kayak gitu, tapi diakonia. Tapi yang jelas diakonianya adalah tadi yang diucapkan oleh Bapak Ibu mengatakan mengenai pelayanan. Satu toh adalah ada 5 tadi. Diakonia adalah pelayanan. Tetapi ada pemantakan, ada liturgi, ada koinonia, mengajak orang rukun. Materi itu bukan harus mati, tidak, tetapi aku tidak malu mengatakan diriku aku Katolik, betul. Walaupun mungkin setelahnya dilempari batu, tapi aku tidak malu. Ketika makan di restoran lele house itu ya, aku membuat tanda saya juga, betul. Ketika Bapak bilang ini ada warung baru masuk situ, dan punya restoran, tahu kok ini dari gereja, belum pernah tidak ada saya. Bukan yang punya orang Katolik kayak gitu. Jadi aku tidak malu menyatakan diri aku siapa. Dan itu pun termasuk Paulus, imam, biarawan, semuanya menyatakan diri aku adalah orang Katolik. Kadang-kadang di tempat ramai, ketika saya mengatakan Romo, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Romo toh ya, semuanya jadi gadis. Ketika Pak Pala tadi mengatakan berkahnya lebih banyak, mungkin berangkat itu saja. Di rumah makan yang gede, ada yang punya, ya Romo mau punya apa, Romo mau makan apa, yang punya rumah makan. Terus itu ini berkahnya 3 orang, yang satu Romonya gadis. Walaupun dia Katolik atau tidak, saya tidak tahu. Sering-sering kali ada hal-hal yang aneh. Dan salah satunya saya tidak sering mau diajak seperti itu. Jadi 5 tugas perutusan untuk para pengurus lingkungan adalah tadi. Jadi diakonia, koinonia, liturgia,